Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini sebagaimana pengajian kita seperti biasa di malam Jumu'ah, malam Sayyidul Ayyam, Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengizinkan kepada kita untuk terus memanfaatkan waktu, kesempatan, umur, usia yang Allah berikan dalam rangka kita menambah dan meningkatkan, memperbanyak dari amal-amal soleh kita, kebaikan kita, terlebih duduknya kita di majelis ilmu, majelis yang paling mulia. Maka kita yakin di malam Jumat semua yang dilakukan dari ibadah kita, termasuk thalabul ilmi kita, mendapatkan catatan pahala yang berlipat-lipat ganda, pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Muawanah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Hadirin hadirat sekalian, masih tentang fadilah dan perintah yang berkenaan dengan membaca Al-Quran. Bahwa kemarin dikatakan oleh Al-Imam Haddad dalam kitabnya ini, wa'lam anna liqira'atil Qur'ani fadlan 'aziman. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang kitab Risalah Muawanah ini, ketahuilah apa yang harus kita ketahui. Anna liqira'atil Qur'an, sesungguhnya dalam membaca Al-Quranul Karim fadlan 'aziman, memiliki keutamaan yang sangat agung. Membaca Al-Quran banyak fadilahnya, maknanya fadlan 'aziman, ya. Banyak banget di dalam kitab Al-Itqan. Al-Imam Suyuti mengarang kitab namanya Al-Itqan. Itu kita baca di setiap hari Senin ketika khataman, ya. Jadi setiap khataman tuh habis khatam Quran di Al-Hikmah, baca sehadis dua hadis dari kitab Al-Itqan tentang Al-Quran. Banyak fadilah daripada membaca Al-Quran, ya. Baik itu dari setiap surahnya, setiap ayatnya. Wa atharan fi tanwiril qalbi kabiran, dan di dalam membaca Al-Quran banyak asar, sesuatu yang bisa memberikan dampak. Dampak apa? Fi tanwiril qalbi kabiran, di dalam menerangi hati. Dampak kabir, dampak yang besar, berarti efeknya gede, manfaatnya luar biasa. Untuk apa? Tanwirul qulub, menerangi hati, ya. Berarti kalau ngomong terangnya hati, ada lawannya terang apaan? Gelap. Ada hati yang gelap. Hati yang gelap itu ya gelap dah. Kalau gelap kelihatan nggak? Nggak, ya. Udah, kalau orang kalau gelap biasanya panik. Nah, panik segala sesuatunya, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, dan macam-macam. Ya. Maka penting untuk menerangi hati kita. Di antaranya makna terangnya hati ini, hati yang luas. Hati yang luas itu, yaitu hati yang terang, ya. Kalau hatinya gelap kan sempit. Coba orang kalau gelap kayaknya sempit gak? Sempit. Orang ini nggak ngeliat kemana-mana, pandangan matanya nggak punya arah deh, nggak bisa ngeliat sesuatu. Nah, begitu terang, maka makin jauh, ya. Makin terang hati kita, makin jauh. Makin terang hati kita, makin jauh pandangan yang cerdas dalam diri kita. Maka kalau pandangannya udah cerdas, akalnya udah bisa berfungsi, kemudian hatinya terang banget, maka insya Allah mudah melakukan kebaikan. Karena itu bagian dari persiapan, ya. Persiapan dia untuk dibawa setelah meninggal dunia. Nah,
yang berkaitan dengan Al-Quran, wa iyyaka. Nah, maka ini yang sering kadang kita kerjain nih, satu keteledoran, satu kelalaian. Maka kata Imam Haddad, wa iyyaka, dan jagalah dirimu. Jadi kita jaga, ya. Ayyakuna hammuka fi tilawatika maqsuran 'ala al-ikthar minha. Jagalah dirimu dari keinginanmu di dalam membaca Al-Quran. Tujuan kita baca Al-Quran, target kita membaca Al-Quran, maqsuran 'ala al-ikthar. Apa maksud? Hanya tertuju banyaknya doang. Ini yang kalau kita sedang dengar nih, orang ngomong, gua udah hatam 7 kali sebulan gitu. Hatam 7 kali sebulan, ya. Berarti targetnya apa doang? Banyak doang. Hati-hati, ini salah kaprah, ya. Kalau itu katanya ceritakan ulama bisa baca, bisa hatam Quran bahkan sebulan, ya, berapa kali. Ada yang ya sebulan 2 kali, paginya dia hatam, malamnya dia hatam. Gitu. Ada yang hatamnya tiap 3 hari sekali. Itu bukan nge-track kalau begitu kan? Ya, lain. Kalau kita orang awam, ya, mereka baca dengan hafalannya, Pak. Bukan baca. Nah, kalau kita baca udah ke bibil-bibil, beragu kayak mau ngebut lagi. Ya, udah banyak lubang, udah jatuh-jatuh, encot-encot, dibangun juga deh. Kenapa? Mau banyak doang, ngebut. Nah, kalau mereka itu kelasnya udah lain, makomnya. Hafizul Quran, hafal Quran. Baca cepet pun tartil. Baca cepet, tartil. Kalau kita ngetril, bukan tartil. Ingetin tuh. Kalau mereka orang-orang yang berilmu hafizul Quran, baca Qurannya tartil. Tahu tartil? Fasih. Kalau kita orang awam baca Qurannya ngetril, gitu. Ya, loncat aja gitu. Ya, yang panjang jadi pendek. Ya kan, ngetril. Ya, nah ini. Maka ini harus kita pikirin. Ya. Jadi jangan cuma banyaknya doang. Dia duna tadabburin wa tarattulin, tanpa mentadabburkan dan juga tanpa tartil. Apa tartil? Membaca dengan fasih. Karena perintah membaca Al-Quran itu warattilil Qur'ana tartu. Udah pada hafal semua nih. Saya bilang begitu doang diterusin, warattilil Qur'ana tar. Hafiz semua nih kayaknya. Ya, hafiz 1 ayat itu doang. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Warattil ay iqra'u al-Qur'ana. Mananya warat itu bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa tartil? Ay bit tajwid. Dalam tafsir lihat, tartilan ay bit tajwid, dengan tajwidnya. Hukum cara membacanya, izhar, ikhfa, iqlab, hukum mim mati. Kemudian ada selain dalam tajwid itu ada juga, ya, memberikan hak-haknya huruf sesuai dengan tempatnya, disebutnya makharijul huruf. Nah, itu, ya. Jadi membaca Al-Quran jangan hanya pengen banyaknya doang, tapi harus dia memikirkan, yang harus dia perhatikan adalah tadabburnya. Tadabbur apa sekarang? Tadabbur itu menghayatinya, memaknainya. Ya. Kita apalagi bukan orang Arab, ya, baca Al-Quran sebaris aja kita nggak ada ngerti kan. Nah, maka penting, boleh kita membeli Al-Quran yang ada terjemahnya, ya, yang ada terjemah arti makna, itu boleh, ya. Karena kita baca sebaris, ya. Misalnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Baca, berhenti.
Minas, apa sih artinya? Dan di antara manusia, boleh. Ya, tapi itu sekedar doang. Adapun untuk memahami, mentadabburkan, menghayati arti makna firman Allah yang sebenarnya dengan belajar atau ikut pengajian tafsir. Nah, karena dengan tafsir itu lebih jelas lagi. Adapun tadi Quran yang terjemah yang ada di dalam Al-Quran itu untuk sementara, ya, bukan jadi semata-mata ngerti Al-Quran dari terjemah doang. Itu yang salah lagi ntar. Ya, tapi itu sekedar dia baca, kemudian dia tahu artinya, dibaca. Nah, nanti dari situ mungkin yang dia belum paham, dia bisa tanya ustadznya, dia bisa tanya gurunya. Nah, ini. Jadi karena tujuan daripada diturunkan Al-Quran bukan cuma untuk dibaca, tapi untuk dihayati, dimengerti, kemudian diamalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Kitab anzalnahu ilaika. Al-Quran itu adalah apa? Kitabun, kumpulan firman Allah. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, yang penuh dengan berkah. Liyadabbaru ayatihi. Nah, itu dia. Situ kalimatnya liyadabbaru, supaya kalian mentadabburkannya. Liyadabbaru, karena begitu kita mengerti, memahami, maka nanti bisa mengamalkan. Ya, itu tujuan diturunkan Al-Quran, bukan sekedar dibaca. Nah, kalau baca gimana? Wa tarattulin. Nah, bacanya pakai tartil, bit tajwid. Ya, maka saya sering tekankan, ayo setiap kita yang merasa dirinya belum bisa membaca Al-Quran, atau sudah bisa, baru bisa doang, ya, belum ihsan, belum bagus, maka ada namanya tahsin. Tahsin itu memperbagus bacaan Al-Quran, ya. Kita berusaha, kita pikirin diri kita masing-masing. Oh iya, bacaan Quran saya gimana nih? Jangan asal bisa. Kalau kita merasa kayaknya si fulan tuh bacaannya enak, kan gitu, itu tuh pengen kayak begitu. Nah, berarti kita yang selama ini kita baru bisa segitu doang, belum tahsin. Nah, maka boleh kita panggil tuh orang, boleh kita ajak tuh orang, ya, untuk bisa mengajarkan kita dalam rangka mempelajari Al-Quran. Karena termasuk mempelajari Al-Quran ya belajar membacanya. Begitu udah bisa, dibagusin bacaannya. Itu, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebab kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian adalah siapa? Man ta'allamal Qur'an. Orang yang mau ta'allam, belajar Al-Quran, belajar membacanya, belajar tahsinnya, kemudian menghafal Al-Quran, kemudian apa lagi? Mengkaji Al-Quran dengan tafsir-tafsirnya. Nah, itu, dengan tafsirnya para ulama. Sehingga di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, Imam Haddad juga, karangan beliau juga, beliau menyebutkan situ satu pendapat katanya, ada orang ma'rifat, orang yang soleh, dia berkata katanya, maka lebih baik mana katanya, ada pertanyaan, orang membaca dalam waktu 1 jam misalnya, waktunya 1 jam, ada 2 orang nih, sama-sama membacanya dalam durasi 1 jam. Orang pertama bacanya surah Al-Baqarah sama surah apa urutannya? Habis itu Ali Imran, yang satunya lagi baca surah Al-Baqarah doang. Waktunya sama, durasinya 1 jam. Yang satu bisa menyelesaikan Al-Baqarah sama Ali Imran, yang satu lagi cuma selesai Al-Baqarah doang. Maka ditanya, mana yang lebih afdol ini di antara 2 orang ini? Kalau sesuai penjelasan tadi bahwa membaca Al-Quran bukan cuma banyaknya, yang afdol yang mana?
yang cuman baca satu surah Al-Baqarah doang. Kenapa? Ya, ini orang yang baca surah Al-Baqarah doang berarti dia membacanya sambil mentadabburkannya. Kalau yang tadi baca ngetrek ya, ngebut ya. Maka yang lebih afdal membaca sambil membaca dengan tartil dan sambil menghayati, memahaminya ya. Ya, beli Al-Quran tadi itu yang ada arti terjemahnya, beli ya. Jangan Al-Quran dah buluk masih dipakai aja gitu. Ini wasiat babe katanya misalnya. Udah buluk udah pada itu udah kasih orang aja udah ya. Orang aja pada ogah juga dikasih ya. Beli. Kenapa? Buat ibadah. Buat bacaan kita setiap hari. Buat makanan kita beli yang bagus. Ya, gitu. Nah, kita bisa beli makanan, beli yang lain, kadang sampai ratusan. Ya, handphone jutaan kita beli. Ya, beli handphone kita nggak pernah nawar gitu. Nggak bisa nawar sama harga pas gitu. Nah, ini artinya kita pikirin dah. Oh ya, Quran nggak punya. Jadi jangan ada lagi alasan nggak punya Al-Quran. Kita tanya, dia punya HP nggak? Nah, ya, jadi harus kita perhatikan dalam hati kita ini bagaimana perhatian kita terhadap Al-Quran. Wa alaika. Nah, maka ini. Dan maka hendaklah engkau apabila membaca Al-Quran dengan tadabbur. Wa alaika idza talauta bit tadabburi wat tafahumi. Ya. Maka membaca Al-Quran sambil menghayatinya. Jadi tadi itu minimal begitu. Minimal ada yang terjemahnya. Ya, apa-apa ya. Kalau dari satu ayat saya nggak terjemah lagi, udah biasa di Arab gitu. Ya, artinya kita merasa nggak bisa, beli ada terjemahnya di bawahnya itu ada. Wat tafahumi. Tadabbur itu bukan cuma menghayatinya aja. Tafahum beda. Tadabbur menghayatinya ya. Nanti di situ yang jadi bukti wujud mengamalkannya. Nah, sebelum kita tadabbur ada tafahum. Apa tafahum? Berusaha memahami. Nah, baca misalnya terjemahan tadi kan, namanya terjemahan kan singkat banget itu. Oh nih cerita tentang Nabi Musa begini-begini, ada bisa menyebutkan tongkatnya bisa memancarkan 12 mata air. Dia mau ngerti, tanya Ustaz gimana ini, apa ayat ini mana, apa ceritanya gimana. Nah, maka buka tafsir enak banget, jelas itu ceritanya komplit ya. Nah, itu namanya berusaha memahaminya. Jadi Al-Quran bukan cuma dibaca, tapi dia berusaha memahaminya. Maka saya sering sampaikan, kalau ada pengajian tafsir, saya katakan ini sekaligus bagian tadabbur kita dan tafahum kita di dalam Al-Quran. Kalau di rumah mungkin kita cuma baca doang tuh Al-Quran. Nah, di majelis ilmu yang buka kajian tafsir, ini adalah bagian dari tadabbur kita. Ini bagian tafahum kita. Tapi ingat, orang membuka kajian tafsir itu harus menggunakan kitab tafsirnya ulama. Jangan cuma bermodalkan jago bahasa Arab misalnya. Misalnya ada kajian tafsir surah Al-Kahfi ayat ini sampai ayat ini. Nah, silakan ikutin. Kita tanya, Ustaz, ya ulama, Habib, kitab tafsirnya apa nih? Oh ini kitab tafsirnya ada. Ya, kenapa ditakutkan kalau cuma bermodalkan bahasa Arabnya jago, misalnya dia mutarjim, penterjemah, maka nanti dia mengartikan, mentafsirkan Al-Quran bi ra'yih, disebut kata Nabi dalam hadis, man fassara Al-Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan, menguraikan makna-makna firman Allah dengan akalnya aja, dengan cuma modal bahasa Arab aja, maka silahkan nanti lihat tempatnya di dalam neraka. Kenapa? Salah takutnya. Nah, kalau kita pakai tafsir, enak banget dah, kita serahin sama ulama yang bikin ini, kita tinggal ikutin doang. Jadi boleh silakan ikut kajian tafsir mana aja, tapi tanya, kalau bisa, Ustaz pakai tafsir apa?
tafsir Munir, pokoknya tafsir, ya itu. Ada tafsir Jalalain, boleh. Yang nggak boleh tafsir jalan, nah, itu sesat tuh, jalan lain, ya itu. Silakan, ya pakai yang mana aja. Wasta'in ala dzalika bitartil. Nah, sambil kita membaca Al-Quran dengan menghayatinya, memahaminya, berusaha paham, memahaminya, dan juga minta tolonglah, artinya berusahalah, usahain baca Al-Quran itu bitartil. Tadi ditekerin lagi nih, tartil, tajwid, ya. Wa ahdir fi qalbika 'azamatal mutakallimi subhanahu wa ta'ala. Nah, masuk di dalam adab sekarang. Etika orang baca Al-Quran. Ini, Pak. Sampai kalau tadi Imam Suyuti ngarang kitab Al-Itqan. Kalau Imam Nawawi lebih tua lagi, di atas beliau, mengarang kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, tentang adab-adab membaca, membawa dan menghafalkan Al-Quran. Nah, itu. Ya. Kenapa? Memang membaca Al-Quran harus ada adabnya. Karena yang kita baca itu firman-Nya Allah. Nanti digambarkan di sini katanya. Karena ketika kita baca Al-Quran, kita lagi di hadapan Allah. Maka di sini katakan, wa ahdir fi qalbika, hadirkan dan hadirkan di dalam hatimu ketika membaca Al-Quran, azamatal mutakallimi subhanahu wa ta'ala, kebesaran, keagungan zat yang berbicara di Al-Quran itu. Siapa? Allah. Ahdir fi qalbika azamatal mutakallimi itu. Wa ahdir fi qalbi, hadirkan dalam hati kita. Jadi berusaha kita menghadirkan, seakan-akan kita di hadapan ini zat yang berkata, lagi ngomong. Tuh. Karena kata Nabi lagi dalam hadis yang lain, kalau kita membaca Al-Quran, kita lagi diajak ngomong sama Allah. Ada dua tuh hadis, cakep banget. Kalau kau sedang membaca Al-Quran, sesungguhnya engkau sedang diajak bicara sama Allah. Tapi kalau kita sedang berdoa, kita sedang bicara doang sama Allah, kan beda. Kalau doa kan kita satu pihak doang, maka disebut doa, ya, minal adna ilal a'la. Itu doa namanya, dari bawah ke atas. Ya, itu namanya doa, satu sisi doang, kita doang. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, nah kan kita baca tuh firman-Nya Allah, maka disebut sama Nabi, kita lagi diajak ngomong sama Allah. Ya, nah karena kita lagi diajak ngomong sama Allah, maka ada adabnya. Maka di sini diantaranya hadirkan hati kita. Nah, kalau sudah bisa menghadirkan, ya kagak banyak hadirnya mungkin ya. Kadang awalnya doang itu. Ya, pertengahan kadang ingat lagi. Besok gimana berangkat nih itu. Udah kelar beres belum bis hari itu kan, atau urusan apaan aja dah. Besok gimana nih ya. Pengajian di mana besok, ada apaan nih ya. Kerjaan proyek apaan misalnya. Nah, apa ya. Yang penting pertama, hadirkan di dalam hatimu kebesaran keagungan Allah. Nah, kalau udah ada hadirnya kebesaran Allah di hadapan kita, entar yang namanya baca Quran kakinya goyang-goyang, kagak ada itu. Kenapa kita sekarang baca Quran kadang sambil nonton drakor gitu, apa nonton TV, baca Al-Quran itu depan TV, ya. Begitu ada penyanyi dangdut keluar, diberhenti dulu. Ya Allah, dicampur aduk itu. Itu kalau bahasa gampangnya itu nggak punya adab kita. Kita lagi diajak ngomong Allah, diberhentiin, kita berhentiin, kita dengerin siapa tadi? Bukan main tuh, penggemarnya dia. Ya, Lesti. Maka nih, ya pernah di awal di Al-Hikmah sering kita bahas ini. Ya, jadi nggak boleh, baca aja udah. Ya. Maka segala sesuatu nih, HP jangan dekat, jangan ada lagi baca Quran sambil megang.
Nah, kelar udah, apalagi lagi masalah serius. Nah, ini dia di WA di Japri, dibales. Berhenti tuh baca Quran. Oh, kalau lagi dikata-katain dia nafsu sini. Ya Allah, ya. Siapa yang salah? Kita sendiri. Padahal kita udah diajarin. Nih, lagi baca Al-Quran, kita itu lagi di hadapan Allah. Jadi berusaha menjaga adabnya, ya, nggak ngupil, nggak garuk-garuk, nggak celengak-celingukan, nggak main yang lain, nggak main-main anggota tubuhnya, nah itu, ya. Makanya mungkin kita nggak bisa banyak karena banyak kesibukan kita. Nah, usahain baca Quran lagi sedikit-dikitnya, itu misalnya mungkin cuma selembar-lembarnya, khusyuk, itu maksudnya, ya. Coba kita rubah. Selama ini mungkin kita main-main, coba. Lagi bini juga, gua kalau baca Quran jangan lu panggil-panggil. Kan repotnya begitu, panggil sekali kita bisa nolak, 3 kali serampang kita tahu. Ya, centong layang atau budak gua panggil kata, bukan main. Yang punya rumah dia, kita cuma numpang doang. Ya, habis sudah. Ya. Emang bini kudu ngaji, alhamdulillah ibu-ibu di sini pada ngaji. Jadi jangan kita doang ngaji, Pak. Bini kita kudu suruh ngaji. Kalau nggak mau ngaji, suruh dengerin YouTube dan YouTube, ya. Nih dengerin nih, ya, ada pembaca Al-Quran bahwa kita nggak boleh main-mainan di dalam membaca Al-Quran karena kita harus menghadirkan Allah yang sedang ngajak bicara, gitu. Kita lagi diajak bicara, lagi diajak ngomong sama Allah. Nah, itu. Jadi tadi itu, ya. Mungkin coba kita baca mungkin selembar doang, sebaris doang, kita apa? Selembar ya namanya. Kata anak pesantren namanya sekaca tuh, sekaca katanya. Baru lagi bahasanya, ya. Selembar ya kan, sehalaman. Nah, cobain, ya, dari mulai a'udzu, tartil, tajwid, selesai coba. Berusaha. Seandainya kita belum bisa berlembar-lembar baca khusyuk, cobain. Insya Allah itu yang dahsyat, ya, karena udah ada perubahan dalam adab etika kita ketika membaca Al-Quran. Nah, tadi itu harus kompromi dulu, ya. Takutnya kan gitu, kita udah tekad kuat banget nih pengen ngaji kayak begitu, siapa yang datang tadi? Bininya atau yang lainnya, ya. Memang kalau bisa pagerin aja itu loh, kalau kita baca gitu, ya. Gembok itu, habis digedor, ya. Kalau Wonder Woman ditendang tuh pintu katanya, dikata tidur kita, mendingan tidur daripada gue panggil katanya. Padahal kita lagi ngaji, ya. Nah, ini. Jadi memang semuanya harus dimusyawarahkan maknanya, ya. Wasyawirhum fil amr. Itu makanya dalam konsep beragama apa aja musyawarah, musyawarah kita, ya, berkeluarga musyawarah, ya. Ilmu tentang ini kita kasih tahu bini kita supaya tadi nggak ngacak-ngacak kita lagi baca, ya, musyawarah. Kepengurusan masjid, musola ada musyawarah, ya, karena ada kepengurusan kan. Ya, kemudian kepengurusan organisasi harus ada musyawarah semuanya. Wasyawirhum fil amr, ya. Sehingga kata Nabi dalam hadis, ma nadima man ishtashar wala khaba man istakhar. Tidak akan menyesal, tidak akan ada sesuatu yang disesali kalau sesuatu itu dimusyawarahkan. Nggak akan terjadi pertengkaran, pertikaian, perpecahan kalau apa? Musyawarah. Hadis tuh, mana di man ishtashar. Kenapa banyak orang kok perpecahan? Ya, oh, pengurusan NU ada yang belok, ada yang lempeng kan gitu. Emang pihak sono doang yang menang. Ya, pengurusan apa aja gitu semuanya, ya. Wala khaba man istakhar. Satu paket tuh hadis. Dan tidak akan rugi orang yang beristikharah. Tidak akan rugi orang yang beristikharah. Ya, pas banget ke situ, saya nggak ada niat ngomong itu. Termasuk keberangkatan kita insya Allah ini hari Ahad besok, ya, kita mau ziarah, ya. Nah, emang saya nggak tekenin pengajian karena udah banyak banget sih. Itu saya mau dulu di Matali belum mendaftar nih kan, udah penuh, takutnya kebanyakan, ya. Kapan aja dah kan gitu, ya. Pak Munin saya mau ajak juga semuanya, tapi udah banyak banget. Jadi ziarah rencana mungkin ntar kloter kedua kali, ya, gitu.
Itu 100 kan ada di grup itu. Kita stop. Nah, karena tadinya mau kayak motor, bingung kita. Izin ke Polres, nganjurinnya katanya kalau bisa pakai bis aja. Ya. Akhirnya kita udah rapat tadi terakhir, alhamdulillah pakai 4 bis. Ya kan 100. Ya kalau 4 bis yang isi 25, 4 dah tuh. Kan lebih ringkas. Oh, tadi mau pakai motor bisa. Oh, dari sini sampai sono pertigaan Jimadali situ. Panjang banget, ya. Alhamdulillah. Nah, apa maknanya? Semuanya udah istikharah kita, ya. Istikharah artinya kan kebaikan ada istikharahnya juga, ya. Sampai orang pergi haji disuruh istikharah. Nah, kok pergi haji istikharah? Pergi haji kan bagus. Iya, istikharah dulu, ya. Bagusnya kapan tahun ini? Cuman kalau sekarang nggak kayak istikharah udah, mungkin mau pergi ditahan mulu sama dia, ya, pemerintah. Nah, jadi istikharah. Ya udah istikharah aja banyak yang nggak demen juga itu, emang manusia emang, ya. Tapi kita berangkat insya Allah. Jadi ziarah habaib ulama termasuk Al-Walid Kiai Abdul Razak Haidir, kita ziarah di situ. Jadi rutenya luar Batang, kanannya sebelahnya Kampung Bandan, kemudian Mbah Priuk terkenalnya padahal itu keturunan Imam Haddad, Al-Haddad bangsanya, ya. Kemudian dari situ ke Kuitang, ke mertua Al-Walid yang Abdul Razak Haidir, kemudian Habib Kuncung Ahmad bin Ali Al-Haddad, Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad, situ ada Habib Ali Segaf, kemudian Habib Munzir, kemudian Al-Hawi, itu Habib Muhammad bin Aman Al-Haddad, Habib Umar bin Hud Al-Aldos, Habib Umar Condet, itu, nah, situ, ya. Memang banyak para ulama di Cikini ada juga itu, karena kan jadwal kita terbatas, ya. Cikini ada itu, Cikini kan dekat Kuitang, nah, ya. Jadi ini sebagaimana kita mengambil barokah di tempat-tempat majelis ilmu, ada tempat berkah yang lain juga yang harus kita ambil. Karena perintah ziarah orang soleh itu ada di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang punya hajat, yang punya urusan keluarga, yang punya butuh, pasti kita punya butuh semua sama Allah. Nah, minta kepada Allah dengan tawassul amal solehnya orang soleh, gitu. Amal solehnya orang soleh, itu insya Allah, ya. Ini jadi semua yang sudah dimusyawarahkan nggak akan ada penyesalan, ya. Makanya satu organisasi ataupun kepengurusan bisa hancur, kuliah subuh bisa hancur kalau nggak ada musyawarah. Tapi kalau pakai musyawarah, oh beres semua. Karena musyawarah apa sih? Diajak semua. Itu namanya musyawarah, ya. Organisasi bisa hancur kalau nggak ada musyawarah. Satu pihak doang, keluarga, ketuanya doang, nah, hancur semua. Itu sebenarnya Al-Quran sudah memerintahkan wasyawirhum fil amr, ya. Sebenarnya ayat itu turun ketika perang Badar itu. Wasyawirhum fil amr, itu perang Badar, ya. Udah Isya belum? Udah lewat ya? Oh, kita mau santunan, ya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa meningkatkan adab sopan santun kita, etika kita ketika membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.